Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afriska Ramadhani Yudiawati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan dengan judul Pengembangan Bisnis Kuliner Roti JB. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hajah Neni Triana STMM selaku dosen pengampu. Baik, dalam pemaparan ini saya akan membahas beberapa aspek penting. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek legalitas, yang ketiga ada aspek manajemen, yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran, yang kelima ada aspek sosial dan ekonomi, yang keenam ada aspek lingkungan, yang ketujuh ada aspek teknis dan teknologi, yang kedelapan ada aspek finansial, serta yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Di era modern, mobilitas masyarakat semakin tinggi, sehingga kebutuhan akan makanan yang sangat cepat, praktis, dan mudah diperoleh terus meningkat. Kondisi ini membuka peluang besar di industri kuliner, khususnya produk roti yang digemari berbagai kalangan dan memiliki permintaan stabil sepanjang tahun. Nah, pabrik roti JB ini dipilih sebagai objek studi karena menawarkan roti ekonomis yang dapat ditemukan di warung-warung kecil dengan harga terjangkau. Keunggulan roti JB ini terletak pada proses produksi yang bersih, penggunaan bahan berkualitas, rasa yang konsisten, serta distribusi yang langsung menjangkau konsumen menengah ke bawah. Dengan bahan baku yang mudah diproses, proses produksi sederhana, dan pasar yang luas, bisnis roti seribuan ini memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan loh. Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, produk seperti roti JB menjadi pilihan masyarakat karena murah, praktis, tetap berkualitas. Hal ini menjadikan usaha ini sangat relevan untuk dikembangkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang identitas usaha. Usaha yang saya kaji adalah Roti JB, sebuah bisnis roti ekonomis yang berdiri sejak tahun 2011. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Parjo dan berlokasi di Kaliurang, Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Roti JB ini memiliki sekitar 50 karyawan dan bergerak di bidang kuliner roti dengan produk unggulan berupa roti rasa kacang hijau dan coklat. Untuk komunikasi usaha ini memiliki nomor telepon yaitu 0812 944 1224 dan email rotisupardi7@gmail.com. Identitas ini menunjukkan bahwa Roti JB merupakan usaha yang sudah lama berjalan dan memiliki struktur operasional yang jelas. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi pabrik Roti JB ini adalah mewujudkan usaha roti yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat sekitar dengan menyediakan produk roti yang murah, enak, dan berkualitas. Nah, misi usaha Roti JB ini yang pertama ada menjalankan usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan guna menjaga keberlangsungan bisnis. Yang kedua adalah membantu masyarakat sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir adalah menyediakan produk roti yang terjangkau namun tetap memiliki cita rasa yang lezat dan berkualitas yang baik. Membahas tentang aspek legalitas. Nah, dalam mendirikan usaha Roti JB, pemenuhan legalitas menjadi langkah penting agar operasional berjalan sesuai aturan dan memperoleh kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis. Seluruh dokumen perizinan usaha telah dinyatakan aktif oleh instansi terkait, meski pemilik tidak memberikan izin untuk menampilkan salinannya. Dengan legalitas yang lengkap, Roti JB semakin kuat sebagai UMKM resmi yang layak beroperasi di Kabupaten Karawang. Nah, di sini ada 5 aspek legalitas. Yang pertama ada perizinan berusaha berbasis resiko, yang kedua ada nomor induk berusaha atau NIP, yang ketiga ada sertifikasi halal, dan yang keempat ada pendaftaran merek dagang, dan yang terakhir ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Baik, selanjutnya di sini ada permodalan. Dalam pendirian usaha Roti JB, sumber dana utama berasal dari modal pribadi pemilik. Dengan total modal awal sebesar 50 juta rupiah, modal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal operasional usaha. Bisa dilihat di bawah di sini ada tabel rincian penggunaan modal awal. Namun secara garis besar modal ini dialokasikan untuk peralatan produksi, sewa tempat, bahan baku awal, serta kebutuhan operasional lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek manajemen.
Dari aspek manajemen, roti JB ini dikelola langsung oleh pemilik dan dibantu oleh seorang asisten. Usaha ini memiliki sekitar 50 karyawan yang bekerja menggunakan sistem rotasi, sehingga setiap karyawan dapat melakukan berbagai tugas seperti pengadunan, pemanggangan, hingga pengemasan. Struktur organisasi usaha ini terdiri dari pemilik, asisten, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Struktur yang jelas ini sangat membuat proses operasional dan koordinasi antar bagian dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Baik, selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Terlihat pada tabel di sini, distribusi terbesar roti JB berada di Garut dengan penjualan sekitar 70.000 roti per hari sehingga memberikan kontribusi pendapatan paling besar. Wilayah lainnya seperti Karawang, Bandung, dan Tasikmalaya juga menjadi tujuan distribusi rutin dengan masing-masing volume penjualan harian yang lebih kecil, namun tetap stabil setiap hari. Secara total, penjualan mencapai 100.000 roti per hari atau sekitar 2,6 juta roti per bulan dengan total pendapatan bulanan mendekati 2 miliar. Ini menunjukkan bahwa distribusi roti JB tersebar luas dan memiliki pasar yang kuat di beberapa daerah sekaligus. Baik, selanjutnya adalah analisis STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang segmentation. Dilihat dari geografisnya, ini adalah Karawang, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Demografisnya adalah masyarakat menengah ke bawah, terutama pelajar, pekerja, dan ibu rumah tangga. Psikografisnya adalah konsumen yang mengutamakan produk praktis, terjangkau, dan mudah ditemukan. Dilihat dari perilakunya, ini adalah konsumen yang membeli roti untuk konsumsi harian, bekal kerja, atau cemilan keluarga. Terus yang kedua adalah targeting. Targeting roti JB adalah konsumen yang mencari roti murah, praktis, dan tahan lama. Dan yang ketiga adalah positioning. Roti JB pengen dikenal sebagai roti seribuan yang enak, halal, dan awet hingga seminggu. Baik, selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk utamanya adalah roti rasa kacang hijau dan roti rasa coklat. Yang kedua adalah price atau harga. Harga jual ke agen sekitar 4.600 per bal isi 6, sedangkan harga eceran mencapai 5.000 dan pembelian satuan seharga 1.000. Yang ketiga adalah flash atau distribusi. Produk didistribusikan langsung ke agen dan toko setiap 2 hari sekali dengan jangkauan wilayah Karawang, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi dilakukan melalui personal selling oleh sales serta melalui media sosial sederhana seperti Facebook dan WhatsApp. Yang kelima adalah people atau SDM. Pabrik ini memiliki kurang lebih dari 50 karyawan yang bekerja secara bergilir sehingga memahami seluruh proses produksi. Yang keenam adalah proses. Proses produksi berlangsung mulai pukul 3 pagi hingga sore atau malam hari, terutama saat pesanan meningkat. Yang ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik. Kemasan roti menggunakan plastik berlabel roti JB dengan tampilan sederhana namun bersih dan higienis. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial. Dari aspek sosial, roti JB memberikan dampak positif karena membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Purwasari dan sekitarnya. Selain itu, sisa roti juga tidak dibuang, tetapi diberikan kepada warga untuk pakan ternak, sehingga zero waste. Nah, yang kedua ada aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, roti JB membeli bahan baku dari pemasok lokal sehingga uang berputar di wilayah sekitar dan memperkuat perekonomian masyarakat. Penjualan produk dilakukan melalui warung-warung kecil dan pedagang eceran yang turut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan roti. Usaha ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pembayaran pajak dan retribusi usaha. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek lingkungan. Yang pertama ada geografis. Pabrik ini berada di Purwasari, yang dimana ini adalah lokasi yang strategis, mudah diakses, dan aman dari banjir. Nah, yang kedua ada topografi.
Di sini Purwasari itu adalah wilayah dataran rendah dengan tanah datar dan stabil, cocok untuk operasional pabrik roti. Terus yang ketiga ada geologi. Nah, di Purwasari ini tanahnya padat dan tidak berada di zona sesar aktif, sehingga resiko gempa rendah. Nah, yang keempat ada hidrologi dan hidrogeologi. Nah, pasokan air ini berasal dari irigasi Sungai Citarum, saluran Tarum Barat, serta air tanah dangkal sehingga kebutuhan air produksi selalu terpenuhi. Nah, yang terakhir ada klimatologi. Iklim di Purwasari ini tropis dengan suhu stabil, sangat mendukung proses produksi tanpa kondisi cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang lingkungan hidup. Nah, pertama ada penggunaan lahan. Pabrik roti JB ini kan berada di area campuran antara pemukiman dan industri ringan, sehingga aktivitas pabrik tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lokasinya juga sesuai dengan peruntukan wilayah dan aman untuk kegiatan produksi. Nah, yang kedua ada lingkungan hidup. Proses produksi tidak menghasilkan limbah cair atau gas berbahaya. Limbah dapat berupa sisa bahan organik yang dikelola dengan baik. Bahkan sebagian dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Pabrik juga menjaga kebersihan dengan menyediakan saluran air, tempat sampah tertutup, dan menjaga area sekitarnya tetap rapi. Baik, selanjutnya saya akan membahas kuantifikasi dan penerapan PESTEL. Bisa dilihat di tabel di samping. Di sini total skornya ada 4,40 yang dimana kelayakan tinggi dari aspek PESTEL. Nah, secara keseluruhan dari tabel di samping, hasil analisis ini menunjukkan bahwa usaha roti ini layak dijalankan dari aspek lingkungan dan eksternal PESTEL dengan tingkat risiko rendah dan potensi pertumbuhan tinggi. Baik, selanjutnya adalah pemilihan lokasi usaha. Lokasi pabrik ini dipilih di Purwasari karena strategis, mudah diakses, tanahnya stabil, dan memiliki pasokan air yang cukup. Biaya peralatan dan operasional masih terjangkau untuk skala UMKM, dan kapasitas produksi yang besar membuat usaha semakin efisien dan ekonomis. Tata letak produksi di pabrik roti JB disusun secara berurutan agar alur kerja lebih efisien. Dimulai dari penyimpanan bahan baku, kemudian masuk ke bagian permesinan dan pengolahan adonan, dilanjutkan ke pemanggangan, lalu pendinginan roti, dan berakhir pada pengemasan serta penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan. Dengan susunan ruang yang teratur ini, proses produksi berjalan lebih cepat, rapih, dan meminimalkan perpindahan yang tidak perlu. Adalah alur proses produksi. Alur produksi roti JB dimulai dari persiapan bahan baku, kemudian masuk ke tahap pengolahan dan pencampuran bahan untuk membentuk adonan. Setelah itu, adonan melalui proses fermentasi dan pembentukan, lalu masuk ke tahap pemanggangan. Setelah roti matang, produk didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pengemasan. Terakhir, roti yang sudah dikemas disimpan di area penyimpanan produk jadi dan kemudian siap untuk didistribusikan dan dijual. Ini adalah sumber daya manusia. Di sini sudah bisa dilihat jumlah karyawan di setiap bagian, mulai dari pemilik, asisten, keuangan, produksi, hingga pemasaran dan distribusi. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga operasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah bahan baku. Untuk kebutuhan produksi, roti JB hanya menggunakan 5 jenis bahan utama, yaitu tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, kacang hijau, dan coklat bubuk. Nah, total keseluruhannya adalah 520.200.000. Selanjutnya adalah peralatan dan perlengkapan. Bisa dilihat di tabel di atas, ini ada mesin. Mesinnya ada mixer, oven, dan conveyor. Terus peralatannya ada loyang, timbangan, dan pisau. Dengan total keseluruhan semuanya 667 juta rupiah, dengan semuanya umur ekonomisnya 5 tahun. Baik, selanjutnya adalah modal usaha yang dimana prainvestasinya 25 juta rupiah, investasi aset tetapnya 1.767 juta rupiah, dan modal kerjanya 719.880.000 rupiah. Dengan total investasi keseluruhan adalah 2.511.880.000 rupiah, yang dimana total penyusutannya adalah 163.400.000 rupiah. Selanjutnya
ada cash flow, cash of capital. Cash flow atau arus kas bersih diperoleh dari laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Berdasarkan perhitungan di samping, laba setelah pajak sebesar Rp495.141.850 dan penyusutan sebesar Rp502.376.000, sehingga total cash flow bersih yang dihasilkan adalah sekitar Rp997.517.850. Nilai ini menunjukkan bahwa arus kas masuk lebih besar dan usaha memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan dana untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Ini ada cash flow selama umur ekonomis. Cash flow usaha roti JB selama umur ekonomis 5 tahun bersifat stabil dan positif setiap tahunnya. Nilai arus kas yang diperoleh setiap tahun berasal dari laba setelah pajak ditambah penyusutan. Pada slide di sini ditampilkan tabel cash flow selama umur ekonomis sehingga dapat dilihat bahwa total arus kas masuk mampu menutup investasi awal dan memberi keuntungan bagi usaha. Di sini ada break even point atau BEP. Break even point atau BEP ini kan adalah titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Berdasarkan perhitungan, BEP roti JB tercapai pada sekitar 1.428.571 bal per tahun. Selain itu, BEP dalam nilai rupiah pada penjualan sekitar 6,58 miliar per tahun. Artinya, selama penjualan berada di atas angka tersebut, usaha roti JB sudah mulai menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada payback period atau PP. Payback period ini kan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari keuntungan yang dihasilkan usaha. Berdasarkan perhitungan, payback period roti JB adalah sekitar 2,52 tahun. Artinya, investasi awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 3 tahun, sehingga usaha ini tergolong cepat dalam mengembalikan modal dan dinilai layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Ini kan ARR digunakan untuk menilai tingkat keuntungan usaha berdasarkan laba rata-rata yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan, ARR roti JB sebesar 40%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan usaha tergolong tinggi, sehingga secara finansial usaha roti JB sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Baik, selanjutnya di sini ada net present value atau NPV. NPV ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dan investasi awal. Berdasarkan perhitungan selama 5 tahun dengan tingkat diskonto 10%, diperoleh present value of profit sebesar Rp3.848.896.690 dan present value of outlay sebesar Rp2.511.880, sehingga nilai NPV roti JB adalah sebesar Rp1.337.016.690 atau bernilai positif. Artinya investasi ini layak untuk dijalankan karena mampu memberikan keuntungan di atas modal yang ditanamkan. Baik, selanjutnya di sini ada internal rate of return atau IRR. Jadi pada perhitungan IRR ini digunakan dua tingkat diskonto, yaitu 10% dan 30% sebagai pembanding. Pada tingkat diskonto 10%, nilai NPV masih positif sebesar Rp1.337.016.690, sedangkan pada tingkat diskonto 30% nilai NPV menjadi negatif sebesar Rp45.395.501. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IRR berada di antara 10% dan 30%. Berdasarkan hasil interpolasi dari tingkat diskonto 10% dan 30%, diperoleh nilai IRR sebesar 29,34%. Karena nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan, yaitu 10%, maka investasi roti JB layak, menguntungkan, dan dapat dijalankan. Baik, selanjutnya ada Profitability Index atau PI. PI ini digunakan untuk membandingkan total present value kas bersih dengan total investasi awal. Berdasarkan perhitungan pada slide sebelumnya, total PV kas bersih sebesar Rp5.088.618.69 dan total PV investasi sebesar Rp2.511.880, sehingga diperoleh PI sebesar 2 kali atau PI lebih besar dari 1. Artinya setiap Rp1 modal yang ditanamkan mampu menghasilkan Rp2 kas masuk, sehingga usulan investasi layak dan dapat diterima.
Baik, selanjutnya di sini ada simpulan hasil kajian finansial. Berdasarkan hasil pengukuran kelayakan finansial yang tercantum pada tabel, dapat disimpulkan bahwa usaha roti JB berada dalam kondisi baik dan layak dijalankan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai break-even point sebesar 1.428.571 bal per tahun, payback period selama 2,52 tahun, ARR sebesar 40%, NPV bernilai positif sebesar 1.337.016.690, IRR sebesar 29,34%, serta profitability index sebesar 2. Seluruh indikator finansial menunjukkan hasil yang baik, sehingga usulan investasi dapat diterima dan layak untuk dikembangkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh hasil kajian yang meliputi aspek pasar, manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial, usaha roti JB dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh hasil analisis finansial yang menunjukkan nilai NPV positif, IRR lebih besar dari tingkat bunga, PI lebih dari 1, ARR tinggi, serta payback period yang relatif cepat. Selanjutnya adalah saran agar pengembangan bisnis pabrik roti JB ini dapat berjalan lebih optimal. Maka saya sarankan yang pertama, perluas jaringan distribusi, yang kedua peningkatan kapasitas produksi, yang ketiga inovasi produk dan varian baru, yang keempat digital marketing dan branding, yang kelima penguatan sistem keuangan dan operasional, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Demikian pemaparan studi kelayakan usaha roti JB yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kelayakan usaha yang dianalisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.